Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, akhirnya kita berjumpa lagi di konten Ngomin hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau membahas beberapa pertanyaan nih, terutama pertanyaan tentang grup. Nah, jadi gini ceritanya. Karena aku sekarang membuka membership atau sponsorship untuk channelku ini. Buat kawan-kawan yang suka banget dengan channel Ngomin ini dan kasihan ngelihat aku yang nggak pernah ganti jersey, kalian bisa jadi sponsor. Gila, saban inget sama persoalan jersey ini aku jadi merasa miris gitu loh. Jadi anyway, back to laptop. Buat kalian yang ingin jadi sponsor dari channel ini, kalian bisa gabung Ngomin FC namanya. Itu kayak grup untuk ininya, untuk supporternya. Itu caranya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke channelku. Itu nanti ada tombol join di sampingnya subscribe ini kan. Kalian klik itu nanti kelihatan ininya. Kalau kalian join dapat apa? Itu bayarnya cuma 4.900. Jadi lebih murah dari kopi. Bayangkan kalau kalian masuk Indomaret beli kopi berapa? Nah, jadi aku berusaha supaya gimana caranya kawan-kawan yang tidak ingin ikut jadi sponsor tidak dirugikan. Jadi aku tetap bikin konten seperti biasa, tapi untuk kawan-kawan yang bersedia jadi sponsor mesti dapat benefit dong. Kemudian ada grup chat khusus member. Nah, ini yang sering aku bahas, yang di grup ngobrol. Jadi grupnya itu fleksibel. Kita ngobrol-ngobrol, nggak tegang. Prinsipnya itu SKSD, sok kenal, sok dekat. Kemudian beberapa kali aku sudah mengadakan polling khusus untuk sponsor, untuk member, karena ya kan aku anggap ini kayak sebuah komunitas, jadi channel ini jadi milik bersama lah istilahnya. Para sponsor bisa menentukan arahnya channel ini mau dibawa kemana, misalnya topik apa yang mau dibahas, dan hal-hal lain lah. Kalau aku, ini gimana sebaiknya, jadi ibaratnya bisa kasih urun pendapat gitu loh. Buat kawan yang ingin jadi sponsor, aku sangat berterima kasih. Buat kawan-kawan yang tidak berminat, ya nggak apa, kita tetap bisa ngobrol-ngobrol bareng lah istilahnya. Atau aku yang ngobrol, kalian yang nonton. Oke, langsung aja kita ke isi konten hari ini. Pertama aku mau bahas ini, wawancaranya Materazzi. Wah, isi wawancaranya keren. Tapi sebelum itu aku mau bahas update seputar transfer Inter Milan. Yang pertama itu ini, soal Gianluca Scamacca. Karena kemarin ada yang, "Bang, katanya gimana nih, AC Milan ikut-ikutan ngincer Scamacca." Habis itu sekarang ternyata Napoli juga ikutan ngincer Scamacca. Aduh, tapi tenang bro, Scamacca sudah bilang bahwa hatinya adalah milik Inter Milan. Ini menurut Alfredo Pedula, Sassuolo Gianluca Scamacca wants to join Inter and isn't interested in AC Milan or Napoli. Jadi maaf ya buat kakak tiri, Scamacca nggak tertarik. Oke? Jadi dia bilang ini, Scamacca has chosen Inter. Jadi Scamacca telah memilih Inter, which they fully reciprocate. We know the figure. Kita tahu jumlah ininya, perkiraan harganya itu sekitar 40 juta, gila. 40 juta lumayan banget ini. Which could be knocked down a bit, jadi bisa diturunkan sedikit with the inclusion of at least one player going the other way. Jadi bisa diturunkan kalau ada pemain yang nyebrang dari Inter ke Sassuolo. Ya bener aja, kalau kan Inter rencananya ngambil dua, Scamacca sama Fratesi. Jadi kalau kita bisa ngasih satu pemain yang udah nggak kepake di Inter, ya udah kan lumayan harganya bisa diturunin. Jadi bahkan dia menambahkan lebih lanjut begini, the situation would only change if Inter decided that they were no longer interested as they have definitely been since August. Jadi situasi ini bisa berubah kalau Inter yang memutuskan mereka tidak lagi tertarik dengan Scamacca. Kayaknya sih enggak.
Inter sudah mantap mengincar Scamacca karena Scamacca ini akan dijadikan pengganti jangka panjang untuk Dzeko. Kita tahu gimana permainannya Dzeko. Kalau kalian beberapa kali nonton gimana Sassuolo main, ini memang ada kemiripan dan aku yakin Simone Inzaghi bisa memoles Scamacca untuk jadi pemain kelas dunia. Kalau sekarang ini dia kan baru berpotensi, tapi kelasnya belum kelas dunia. Tapi aku yakin Simone Inzaghi, bro. And since there are no hints that this would be the case, maksudnya nggak ada tanda-tanda bahwa Inter akan balik badan, maksudnya batal ngambil Scamacca, Napoli and Milan will have to look elsewhere. Jadi Napoli dan Milan harus nyari di tempat lain, jadi nyari striker di tempat lain gitu. Oke, itu tentang Scamacca. Kemudian soal Dybala. Dybala ini kan gini, aku baca beritanya Dybala ini kan akan meeting penentuan nih dengan Juventus. Nah, rumornya Juventus akhirnya nawarin 7 juta euro. Nah, kemudian Marotta sudah siap nih dengan proposal senilai 7,5 juta euro. Nah, tapi ini ada yang bilang gini, si Massimo Paganin ini udah pemain lawas, mantan back kita. Paulo Dybala not yet a world class player. Wah, menurut dia belum world class. Masa sih? Kayaknya udah world class itu. But can help Inter take step forward. Jadi walaupun dia nganggap Dybala itu belum kelas dunia, tapi dia bisa membantu Inter untuk take the next step forward, itu maksudnya melangkah lebih jauh, jadi naik level lah istilahnya. Dybala is a great player, but he is not yet world class. Dybala adalah pemain yang hebat, tapi belum kelas dunia. He's never managed to find consistency. Jadi dia tidak pernah berhasil menemukan konsistensi. Ya memang bener sih, kalau lagi bagus banget sih Dybala. Tapi kadang-kadang ya juga. Apalagi sering cedera, itu yang bikin kayak gini loh. Pemain yang sekarang semua on form kan, udah on fire, terus cedera. Pas baru-baru main itu dia nggak bisa serta-merta langsung kembali ke performa waktu dia belum cedera. Ada penyesuaian lagi lah. Makanya kemarin Gosens pas dia main kedua kali, mainnya langsung bagus. Itu benar-benar luar biasa menurutku. Apalagi dia kan 5 bulan bro. 5 bulan absen si Gosens itu. Nah kemudian Arturo Vidal dan Matthias Vecino ini adalah pemain yang akan kemungkinan akan pergi di musim depan. Arturo Vidal dan Matthias Vecino to leave Inter on free transfer at the end of the season. Nah kalau Vecino kan memang udah habis kontraknya, sedangkan Vidal itu kontraknya dia masih, tapi ternyata di klausulnya itu ada Inter bisa memutus kontrak Arturo Vidal dengan bayar fee berapa gitu, aku lupa, nggak terlalu banyak kok, mending diputus kontrak aja karena gajinya Arturo Vidal lumayan. Dengar-dengar dekat dengan gajinya Alexis Sanchez, tapi aku nggak tahu berapa nilainya. Kemudian soal Brozo, kemarin ada yang khawatir, wah gimana nih, katanya habis derby lawan Milan nih pengumuman, kok belum pengumuman juga. Nah itu ternyata masalahnya cuma masalah lawyernya aja. Lawyernya si Brozo ini belum terdaftar di FIGC, ininya apa, Asosiasi Sepak Bola Italia. Jadi begitu lawyernya Brozo terdaftar di sana, ya nggak bisa kayak di sini kita, aku join Inter ya udah oke, deal. Nggak bisa, itu semuanya ada harus hitam di atas putih, dan yang menyaksikan juga harus lawyer, harus tersertifikasi lah istilahnya. Jadi kawan-kawan tenang aja, Brozo udah aman. Nah sekarang nih kita lihat wawancaranya Materazzi nih. Aku tahu Materazzi ini pemain yang sangat kontroversial, tapi banyak Interisti yang ngefans sama Materazzi. Kalau aku lumayan karena walaupun dia kalau main itu suka apa ya, kasarnya itu kadang-kadang nggak kira-kira. Ingat nggak dulu Shevchenko tuh ditendang perutnya, gila bener. Aduh, oke, Materazzi dia ini. Lautaro Martinez plays by instinct. Jadi Lautaro itu dia bermain dengan naluri. Robin Gosens can be fundamentally important for Inter. Jadi Robin Gosens ini bisa secara fundamental sangat penting untuk Inter. Setuju banget. Nanti aku akan bahas lebih lanjut ya soal Gosens. Jadi ini wawancaranya dari La Gazzetta ya. Materazzi ini juga kesamaannya dia dengan Gosens adalah Materazzi termasuk back yang sangat subur. Sundulannya Materazzi itu loh, ini bahkan even capable of hitting double figures for goals in Serie A. Jadi bisa mencetak gol yang 2 angka. Jadi lebih dari
9 gol, kayak 10, 11, 12 itu maksudnya double figure. Gosens has a different profile to Materazzi. Jadi profilnya dia beda, playing as a wingback rather than as a central defender and relying on his speed, technique and intelligent movement to get on the end of good chances. Jadi sebagai wingback, Gosens itu mengandalkan kecepatan, teknik dan pergerakan yang pintar untuk menyelesaikan peluang gitu maksudnya. Nah kemudian mengomentari Martinez nih. Toro always try to find the best way to score. Jadi Toro selalu berusaha mencari jalan terbaik untuk mencetak gol. Often touching the ball one too many times to ensure that he doesn't make a mistake. Jadi sering menyentuh satu kali lebih banyak untuk meyakinkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. One too much itu kayak misalnya harusnya satu sentuhan aja dia 2 sentuhan. Harusnya dribble dikit aja kemudian tembak, dia dribble harusnya udah nembak, dribble lagi dikit kayak gitu. Jadi always one too many, selalu satu sentuhan lebih banyak dari seharusnya gitu menurut Materazzi. Itu karena si Toro takut melakukan kesalahan. Terutama ya kelihatan sih memang pas di performanya dia agak itu kayak ragu-ragu, kayak harusnya udah nggak ditembak sama dia. But in doing this, he had lost his instinct. Nah, dengan melakukan itu dia kehilangan nalurinya, which is his true strength as we saw against Salernitana. Yang mana naluri ini adalah kekuatan utama dia. Yang mana kita lihat itu pada saat lawan Salernitana. Maksudnya gini, Martinez ini aku setuju banget, dia tipe striker yang mengandalkan naluri. Contohnya naluri itu adalah dia nerima bola langsung tembak tanpa ngelihat gawangnya di mana. Dia udah lari aja, langsung menjemput bola langsung tembak. Karena dia secara naluriah kayak kayak ada mata di belakang kepalanya. Gawang itu ada di sini. Kalau aku tembak ke sini pasti masuk. Kayak itu maksudnya bermain dengan mengandalkan naluri. Yang contoh berikutnya adalah pergerakan dia mencari ruang. Itu juga dia sering mencari ruang, nalurinya kayaknya di sana itu akan kosong. Jadi tanpa melihat, kalau kadang-kadang ada pemain yang membaca dulu pergerakan musuh itu gimana, pergerakan kawan itu gimana, barulah dia mulai bergerak. Tapi kalau Toro itu dia sering secara naluri dia langsung bergerak ke sana karena somehow dia ngerasa bahwa di sana akan ada space kosong dan bola akan dibawa ke sana oleh temannya. Itu maksudnya bermain secara naluriah. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang striker, apalagi yang pemain top, pasti ngerti gimana maksudnya secara naluri. Jadi nggak bisa dijelaskan kenapa sih dia kok lari ke sana gitu loh, padahal teman-temannya di sini kayak gitu loh. Kemudian dia juga mengomentari chemistry antara Dzeko dan Lautaro Martinez. Aku inget banyak juga kawan-kawan yang bilang, wah gimana nih kayaknya Toro sama Dzeko nggak cocok, kayak nggak ada chemistry. Tapi pas lawan Salernitana, great players have no problem playing together. Jadi pemain yang hebat, mereka tidak ada masalah untuk bermain bersama. On Friday they scored 5 goals between them. Kelima gol itu dicetak oleh mereka. Bahkan 1 golnya si Toro di-assist oleh Dzeko. Jadi ya memang tempo hari memang agak mereka nggak nyambung, tapi itu hal yang sementara gitu loh. Tapi kalau aku lihat memang mereka cocok, Toro dengan Dzeko. Kalau dibandingkan dengan Dzeko dengan Alexis Sanchez, menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka mungkin Dzeko dengan Korea? Ini ya, komen ya. Dia ngomentar juga gini, it may have been against Salernitana, but there are still 5 goals in Serie A. Jadi memang itu cuma ngelawan Salernitana, tapi tetap aja itu 5 gol di Serie A, salah satu liga top di Eropa gitu loh. Jadi nggak bisa meremehkan 5 gol itu, nggak bisa ngomong lawan juru kunci gitu. Tetap nilainya 3 poin. Nah kemudian dia juga mengomentari kedatangan si Gosens. Wih, ini nih. Jadi dia ditanya whether Gosens can break his record for goals scored by a defender in Serie A. 12. Bisa nggak kira-kira Gosens memecahkan rekornya dia sendiri, yaitu 12 gol di Serie A. Gila bro, pemain bertahan nyetak 12 gol bro. Gila. Ini si Lautaro Martinez saja kan sekarang baru nyetak 14 gol. Ini musim lalu Gosens 12 gol, padahal back. Gila bener Gosens ini. Dia bilang gini si Materazzi,
If anyone really has to beat it, I hope it's an Inter player. Jadi dia bilangnya kalau ada yang harus memecahkan rekor itu, aku harap itu pemain Inter. Ya iyalah, orang kita mendukung Inter kan. Tapi bener gol. 12 gol itu gila banget sih. Oh, dia juga ada mengomentari Nicolo Barella. Dia bilang gini, he and Brozovic are the true heart and soul of Inter. Waduh, Calhanoglu nggak dianggap nih. Dia bilang gini, jadi dia, si Barella dan Brozovic adalah heart atau jantung sebenarnya dari permainan Inter. For 2 months, Nicolo has not played at the level that he's capable of. Selama 2 bulan, Nicolo Barella bermain walaupun tidak selalu jelek, tapi tidak di level yang biasanya, yang dia mampu gitu loh. Dia malah bilang gini lanjutannya, against Salernitana, apart from the 2 wonderful assists, he's look very good but not truly showing what he's fully capable of. Wah, dia gini, maksudnya gini bro. Lawan Salernitana, terlepas dari 2 asisnya yang memang keren banget, dia kelihatan bagus, sangat bagus, tapi dia belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Ini kayak kalau baca komik kan, aku belum mengeluarkan kesaktianku yang sebenarnya. Kayak baru 70% gitu. Nah, kemudian akhirnya dia mengomentari soal Inter lawan Liverpool nih, pertengahan ini. You have to go there believing that you can do it. Jadi, kamu harus pergi ke sana dengan kepercayaan bahwa kamu bisa melakukannya. Bener bro, harus confident, harus percaya diri. In football, anything can happen. Jadi dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. They aren't Martians. The first leg match proved it. Jadi mereka bukan orang-orang dari Mars. Ini maksudnya dari Liverpool. Pertemuan di leg pertama membuktikan hal tersebut. Maksudnya orang kan bilang Liverpool tuh wah hebat sekali, wah tidak terkalahkan. Tapi terbukti di babak pertama itu kita mainnya bagus dan ya cuma sial banget kita. Jadi dari 2 shot on targetnya Liverpool, keduanya masuk, keduanya gol ya. Gitu deh. Pokoknya kalau soal Liverpool, walaupun Anfield itu memang terkenal ngeri banget, tapi aku optimis. Minimal kita bisa menang, bro. Oke, itu dulu buat konten Ngomin kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di konten Ngomin berikutnya. Ciao.